Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hadi, Sarjana Keperawatanes, Magister Keperawatan, Magister Manajemen. Saat ini saya sebagai dosen di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Program Studi Pendidikan Profesi Nurse. Saya mengajar di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban kurang lebih selama 12 tahun. Mata kuliah yang saya ajar antara lain yang pertama, kepemimpinan dan manajemen keperawatan, yang kedua, pendidikan budaya dalam keperawatan, yang ketiga, keperawatan jiwa dan psikososial. Saat ini saya fokus mengajar pada mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan yang memiliki bobot SKS yaitu 4 SKS, terdiri dari 3 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini diampu oleh 4 orang dosen dalam tim teaching yang terdiri yang pertama Lukman Hakim, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Yang kedua Muhammad Nur Hadi, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Magister Manajemen. Yang ketiga Tiara Putri Riandini, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Yang keempat, Mei Widiawati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Dalam proses belajar mengajar, tentunya saya selalu berpedoman pada rencana pembelajaran semester, modul praktikum, dan rubrik penilaian. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini membahas antara lain yang pertama, konsep teori manajemen kepemimpinan, yang kedua, perencanaan dan pengaturan dalam manajemen keperawatan, yang ketiga, manajemen konflik, kolaborasi dan negosiasi, yang keempat, pengelolaan pelaksanaan metode asuhan keperawatan profesional, yang kelima, langkah-langkah analisa SWOT, yang keenam, pengorganisasian dalam manajemen keperawatan, yang ketujuh, pedoman tentang pengarahan, kompetensi kepala ruangan, ketua tim, dan perawat primer, serta penilaian kinerja. Yang kedelapan, penerapan model MAKP, dan yang kesembilan, case manager. Dan berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran bersama mahasiswa dalam mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Ini semester ya. Jadi buat saya ya. Masuk semuanya? Masuk. Mulai ya. Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini kita ketemu kembali dalam sebuah kuliah yang sudah teman-teman pilih pada semester ini, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada teman-teman tujuan dari pembelajaran ini. Sebelumnya, IKN Tuban aktif, kreatif, inovatif, yes, guyup, rukun, nani. Luar biasa, tepuk tangan ya. Masih semangat untuk perkuliahan hari ini? Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan pada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat inap di rumah sakit. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama, nanti teman-teman bisa membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, teman-teman nanti mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan pada satu unit ruang rawat inap sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian
pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Yang keempat, merencanakan kebutuhan ketenagaan keperawatan sederhana sesuai dengan kebutuhan unit ruang rawat inap. Kemudian, menstimulasi kegiatan manajer ruangan dalam melaksanakan fungsi pengarahan. Yang selanjutnya, menyusun upaya pengendalian mutu aspek keperawatan dalam pelayanan keperawatan di ruang rawat inap. Kemudian merencanakan penyelesaian konflik dan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan di ruang rawat inap. Kemudian memainkan peranan dalam pelaksanaan konferen dan timbang terima atau handover sesuai dengan konsep manajemen keperawatan. Adapun materi pembelajaran yang pertama, nanti kita akan belajar tentang konsep teori manajemen kepemimpinan, merencanakan dan pengaturan dalam manajemen keperawatan, kemudian manajemen konflik, kolaborasi dan negosiasi, sampai dengan nanti case manager sesuai dengan RPS yang sudah dikirimkan kepada teman-teman. Pada mata kuliah ini sebetulnya diampu oleh 4 orang dosen ya, sebagai tim teaching. Yang pertama ada Pak Lukman, ada Bu Tiara, ada saya sendiri ya, kemudian ada Bu Mei. Ini tim yang kami ngajar. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan metode lecture ya. Jadi nanti akan saya sampaikan materi-materi tentang pembelajaran tentang manajemen perawatan ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang akan menjadi tugas saya menyampaikan kepada teman-teman semuanya, yaitu tentang penerapan evidence based nursing dengan pendekatan terapi mindfulness pada lansia yang mengalami loneliness kesepian. Ini untuk evaluasi penilaiannya. Yang pertama nanti ada absensi penilaiannya 5%, jadi teman-teman hadir saja itu nanti mendapatkan poin 5%. Kemudian tugas kelompok 15%, tugas individu 25%, kemudian praktikum 20%, ujian akhir semester 35%. Jadi saat ini teman-teman semuanya akan berdiskusi dengan saya tentang penerapan evidence based nursing dalam pengelolaan masalah sosial lansia ya, atau loneliness. Nanti teman-teman akan saya ajak melihat tayangan video. Bahkan nanti barangkali ada dari set video yang menarik, nanti silahkan disampaikan. Kemudian barangkali ada ungkapan perasaan nanti yang akan disampaikan, nanti teman-teman boleh bertanya. Kita langsung buka ya videonya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa tua? Di usia itu mungkin kita sudah banyak mengalami kehilangan, seperti kehilangan teman, pasangan, pekerjaan, dan juga kekuatan. Seperti apa ya rasanya? Mungkinkah sepi karena sudah tidak bisa hidup seperti dulu lagi? Ternyata kesepian memang banyak ditemukan pada lansia. Faktanya, di Indonesia lansia menjadi kelompok usia yang memiliki tingkat kesepian tertinggi kedua setelah usia remaja dan dewasa muda. Pada umumnya, kesepian memang banyak ditemukan pada lansia yang tinggal sendirian. Namun, apakah kamu pernah menemukan lansia yang terlihat merasa kesepian padahal tinggal bersama keluarganya? Ternyata fenomena ini memang dapat dialami oleh lansia, meskipun tidak banyak. Mari kita simak kisah salah satu orang lansia di Indonesia yang mengalami hal tersebut. Nenek Magina
yang berusia 84 tahun yang tinggal di Sleman, Yogyakarta. Di usia Mbah yang sekarang, kondisi kesehatannya menurun disebabkan karena faktor usia. Beliau kesulitan berjalan sehingga harus menggunakan kursi roda dan mengandalkan dua putrinya yang tinggal serumah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tinggal bersama anak dan dekat dengan cucunya tentu saja membuat Mbak Magina senang. Namun terkadang beliau merasa jengkel ketika suasana di rumah terlalu berisik. Di antara semua anaknya, Mbak Magina merasa lebih nyaman dengan putrinya yang ketiga karena paling sering melawat beliau di rumah. Sedangkan anak-anak lainnya dirasa sekedar menengok dan membantu secara materi saja. Padahal beliau ingin dirawat dan diperhatikan oleh semua anaknya. Di titik itulah Mbak Magina merasa kesepian karena tidak bisa selalu ditemani dan dirawat oleh semua anaknya, kesepian karena ingin lebih diperhatikan di masa tuanya. Namun semua anaknya harus pergi bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak bisa selalu ada untuk Mbak. Ketika wawancara, Mbak Magina selalu menjelaskan sesuatu yang ideal sambil menangis. Hal ini menggambarkan keinginan si Mbak yang sesungguhnya dibalik hal ideal tersebut. Selain itu, berbagai Baik, ya berarti sudah disimak videonya. Dari send video itu tadi kira-kira ada hal yang menarik apa ya dari teman-teman bisa menyampaikan. Ada yang ingin menyampaikan? Ya, Mbak Edi, silakan. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Maria Magreni dari semester 6. Dari video yang telah diputar tadi, menurut saya hal yang paling berkesan adalah lansia saat mengalami kesepian atau lain walaupun hidup atau tinggal bersama keluarganya. Nah, kehadiran secara fisik dari keluarganya saja itu tanpa ada komunikasi, interaksi dan juga dukungan emosional membuat lansia ini masih merasa kesepian. Nah, saya menyimpulkan dari video ini bahwasanya untuk mengurangi kesepian atau loneliness pada lansia ini yaitu dengan cara kita juga harus berkomunikasi sehari-hari dengan lansia, memberikan dukungan emosional sehingga lansia tidak merasa diabaikan dan juga merasa dihargai, dicintai serta memiliki peran dalam keluarga tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi bagus sekali ya. Jadi ternyata lansia itu walaupun sudah kumpul dengan keluarganya, tapi tetap dia merasa kesepian karena mungkin tidak adanya komunikasi, dan hal ini merupakan sebuah masalah. Nah, kita sebagai seorang perawat ya, nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana perawat itu harus senantiasa mengkaji dan menganalisis setiap masalah nanti dengan pendekatan evidence based nursing sehingga mampu ya kita mendapatkan terapi-terapi yang contohnya pada lansia itu tadi nanti sehingga bisa mengurangi kesepian daripada lansia. Padahal lansia itu tadi sudah kumpul dengan keluarganya, tapi ternyata disampaikan Mbak ini karena kurangnya komunikasi. Jadi para anak-anaknya ini masih sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Ya. Ada lagi
kita lanjut? Kita lanjut ya. Ya. Jadi kesepian, jadi yang dialami oleh lansia itu merupakan masalah psikososial yang dominan, dan ini harus diatasi. Ya. Supaya apa? Supaya nanti lansia itu tidak cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, dampak serius daripada kesepian itu tadi ini bisa mengakibatkan gangguan pada masalah kesehatan mental, yaitu depresi dan kecemasan, ya. Kemudian penurunan kognitif, gangguan tidur. Nah, kalau sudah terjadi penurunan mental, penurunan kognitif maupun gangguan tidur, ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik, terutama kesehatan kardiovaskuler, terutama lansia. Kemudian sistem imunnya, gara-gara kurang tidur, sistem imunnya juga bisa menurun. Kemudian kualitas hidupnya ini juga bisa menurun. Jadi pemicunya itu berbagai faktor, multifaktor. Jadi pemicu emosional dari lansia itu ada yang dipicu karena perubahan sosial, ya, karena mungkin dia dalam masa pensiun yang awalnya dia bisa berinteraksi dengan teman-teman kantornya, ya, saat ini karena pensiun dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian ada faktor fisik, ya, mungkin karena penurunan mobilitas, jadi yang awalnya dia aktif bergerak kemana-mana, tapi karena mobilitasnya terganggu maka dia tidak bebas bergerak. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan belajar mengenai evidence-based nursing. Jadi salah satu manajemen untuk meningkatkan mutu pelayanan perawatan itu adalah perawat harus melakukan pendekatan evidence-based nursing di dalam memberikan asuhan perawatan pada pasien. Apa itu evidence-based nursing itu? Yaitu pendekatan yang sistematis dan praktek perawatan untuk menghasilkan keputusan klinis, sehingga nanti dari hasil penelitian, dari pengalaman perawat itu nanti bisa digunakan untuk memberikan keputusan klinis. Kemudian menggunakan bukti ilmiah yang terbaik. Jadi evidence-based nursing ini nanti kita bisa menggunakan hasil penelitian-penelitian yang terbaik dari para perawat untuk bisa melakukan intervensi pada pasien, termasuk tadi pasien dengan kondisi kesepian atau loneliness tadi. Jadi evidence-based nursing ini berasal dari konsep evidence-based medication. Sebetulnya yang pertama kali menerapkan itu adalah dunia kedokteran. Perawat mulai melirik dan mereferensi metode ini sehingga muncul namanya evidence-based nursing. Konsep dari evidence-based nursing itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah best research evidence, yaitu pemanfaatan bukti ilmiah terbaik dan penelitian yang berkualitas. Di penelitian-penelitian yang berkualitas ini kita concern, kita gunakan untuk intervensi perawatan. Kemudian clinical expertise, yaitu kemampuan profesional perawat dalam mengintegrasikan pengetahuannya dari pengalaman perawat. Kemudian passion value and preference, yaitu menghormati budaya. Pasien itu kan punya budaya. Kita menggunakan pendekatan budaya ini untuk memberikan intervensi pada pasien. Dari sini ada pertanyaan? Ya, Mas Guru. Izin Pak, izin bertanya. Mengapa pengalaman klinis tetap diperlukan meskipun sudah ada hasil penelitian ya Pak? Ya, terima kasih. Yang bisa membantu? Tidak ada? Ya. Jadi walaupun hasil penelitian itu sudah didapatkan,
pengalaman klinis itu tetap dibutuhkan. Karena apa? Karena pasien itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda kebutuhannya. Sehingga untuk tetap memastikan keamanan dari pasien, ya, jadi tetap kita menggunakan kemampuan profesional, yaitu clinical practice ini untuk keselamatan dan keamanan daripada pasien. Saya diterima maksudnya. Ya, baik. Kita lanjut ya. Tahap penting dalam penerapan IBM yaitu mengidentifikasi masalah perawatan berdasarkan data objektif, bukan hanya pengalaman atau intuisi. Jadi tetap harus berdasarkan data yang objektif, dilakukan pengkajian, dilakukan analisis, temukan masalah, ya. Baru nanti dilakukan intervensi yang aman, yang sesuai dengan standar, kemudian dilakukan implementasi, ya, dan dievaluasi. Tetap harus berdasarkan data yang objektif. Kemudian bersumber dari data rekam medis, ya, survei kepuasan pasien, indikator mutu, laporan insiden keselamatan pasien, audit klinis, dan data epidemiologi. Ketika banyak masalah, ya, maka masalah itu dikaji berdasarkan data-data ini sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian pendekatannya, sehingga hasil penelitian itu mampu memberikan intervensi pada pasien. Kita lanjut. Ini hasil dari penelitian yang saya lakukan, ya. Contohnya dalam penerapan evidence testing terhadap pasien kesepian di desa Kerjo. Jadi tahapannya dalam manajemen perawatan tetap walaupun kita sudah mendapatkan hasil riset, hasil daripada penelitian, tetap tahapannya kita lakukan sesuai dengan prosedur manajemen perawatan, yaitu yang pertama melakukan perencanaan program. Nah, ini dimulai dari melakukan pengkajian awal sampai dengan menyusun rencana monitoring. Lanjut, yang kedua tahapannya pengorganisasinya, ya, yaitu menentukan struktur timnya ini tentu harus disesuaikan dengan kompetensi. Kemudian pelaksanaan terapi, baru pelaksanaan terapi disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Ini yang harus dilakukan sehingga hasil daripada evidence testing tadi ketika diterapkan itu, daripada penelitian itu ketika diterapkan tetap aman bagi pasien, ya. Ini kemudian kesimpulannya di sini adalah integrasi evidence testing melalui terapi relaksasi mindfulness, ya. Di penelitian kita itu menghasilkan terapi mindfulness, ya, sehingga diterapkan tadi melalui proses pengorganisasian sebagai evaluasi. Nah, melalui terapi relaksasi mindfulness ini solusi strategis yang efektif untuk menurunkan tingkat kesepian atau loneliness daripada pasien. Berikut kita lakukan refleksi, ya, dari perkuliahan ini, apa yang sudah diingat atau diketahui oleh teman-teman. Silakan. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Michelle Deima dari semester 6. Refleksi yang saya dapat dari kelas ini adalah penerapan Advice Basic Nursing atau EBN dalam pengelolaan masalah psikososial dalam lansia. Nah, perawat ini penting Bapak dalam membantu dan mengatasi peran rasa kesepian pada lansia melalui tindakan dan penelitian ilmiah. Nah, dalam pembelajaran ini saya juga dapat simpulkan bahwasanya asuhan keperawatan yang baik dan berbasis EBN tadi itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan juga dalam hidup lansia. Terima kasih. Terima kasih.
Jadi aktivitas itu penting untuk memberikan intervensi dan implementasi yang terbaik buat pasien. Saya kira cukup perkuliahan hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa. Ya, semoga nanti bisa WA saya untuk memberikan refleksi-refleksi yang lain. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kami sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT peserta sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.